Pengujian yang menyakitkan. Di hadapan monumen pengujian ajaib, pemuda bernama Xiao Yan berdiri tanpa ekspresi saat monumen itu menampilkan hasil ujiannya. Dozili, tahap ketiga. Hasil ini menunjukkan bahwa Xiao Yan berada di peringkat rendah. Pria parubaya yang mengawasi ujian mengumumkan hasil tersebut dengan suara acuh tak acuh, yang segera memicu keributan dan ejekan dari orang-orang di alun-alun. Xiao Yan menggenggam tinjunya erat-erat, hingga kukunya yang tajam menggali dalam ketelapak tangannya, menimbulkan rasa sakit sesaat. Ini adalah pengingat betapa jauh dia telah jatuh dari puncak kejayaan yang pernah dia capai. Sekarang, dia menjadi bahan olokan dan hinaan. Ejekan dari kerumunan di alun-alun mulai mengejeknya tanpa ampun. Beberapa orang mencemoohnya dengan sinis. Tahap ketiga, seperti yang diharapkan dari jenius ini, dia terus mundur. Yang lain menambahkan, dia benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, dia sudah akan dikeluarkan dari klan. Tawa dan ejekan yang diarahkan padanya datang dari segala arah, menusuk jantungnya. Xiao Yan hanya bisa bernapas berat, merasakan beban penghinaan yang berat di pundaknya. Dia mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajah yang halus dan kekanak-kanakan, serta mata hitam legam yang melirik orang-orang seusianya yang mengejeknya. Kilasan masa lalu. 3 tahun lalu, Xiao Yan adalah seorang jenius yang sangat dihormati di klannya. Pada usia 4 tahun, ia mulai berlatih dan pada usia 10, ia mencapai tahap ke-9 Dojili. Pada usia 11, ia menghancurkan penghalang Dojili tahap ke-10 dan memadatkan Doji Chizu, menjadi doge termuda dalam 100 tahun terakhir di klannya. Kepercayaan diri serta kekuatannya yang luar biasa menarik banyak remaja muda, termasuk Xiao Mei. Namun, 3 tahun lalu, semua dozili yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang dalam semalam. Kerja kerasnya selama 10 tahun lenyap begitu saja. Penghormatan yang dulu ia terima berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Dari posisi jenius, dalam 1 malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuatnya kehilangan keinginan untuk melanjutkan pelatihan. Xiao Mei dan ujiannya. Setelah pengumuman hasil Xiao Yan, giliran Xiao Mei untuk diuji. Xiao Mei adalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang cantik dan menarik perhatian banyak orang. Ketika dia menempatkan tangannya di monumen, hasilnya menunjukkan Dojili tahap ke-7 yang membuatnya mendapatkan pujian dan sorakan dari kerumunan. Xiao Mei merasa bangga dengan hasilnya dan senyum kesombongan muncul di wajahnya. Saat Xiao Mei berinteraksi dengan sesama anggota klan, pandangannya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok kesepian Xiao Yan. Dia merenung sejenak tentang betapa jauh jarak antara mereka berdua telah melebar. Xiao Mei mengingat masa lalu ketika Xiao Yan adalah seorang jenius yang penuh energi dan kebanggaan. Sekarang, dia hanya bisa melihatnya sebagai seseorang yang telah jatuh dan mungkin tidak akan pernah bangkit kembali. Xiao Sun Er dan ujiannya. Selanjutnya, seorang gadis remaja berbaju ungu dengan kecantikan yang luar biasa dan sikap tenang, maju untuk diuji. Hasilnya menunjukkan Dojili, tahap ke-9, yang membuat seluruh alun-alun terdiam kagum. Penguji bahkan mengucapkan selamat padanya, menyebut bahwa dalam setengah tahun, dia kemungkinan akan menjadi doze pada usia 15 tahun. Prestasi yang hanya dicapai oleh 1 orang sebelumnya di klan mereka, Xiao Yan. Dukungan dari Xiao Sun Er. Setelah ujiannya, Xiao Sun Er berjalan menghampiri Xiao Yan yang tertindas dan menyapanya dengan hormat, memanggilnya saudara Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan merasa putus asa dan pahit, Sun Er memberikan dukungan moral dengan keyakinan bahwa Xiao Yan akan bangkit kembali dan merebut kembali kemuliaannya yang hilang. Xiao Yan, meskipun terkesan dengan kata-kata Sun Er, masih merasa terpuruk dan memilih untuk meninggalkan alun-alun dengan suasana hati yang muram. Perjalanan kesepian. Melihat Xiao Yan yang kesepian, Xiao Sun Er memutuskan untuk mengejarnya dan berjalan bersisian dengannya. Sementara dari belakang terdengar peluit serigala cemburu dari orang-orang yang melihat mereka bersama. Xiao Sun Er menunjukkan bahwa meskipun Xiao Yan telah kehilangan semua dojilinya, dia masih percaya bahwa dia dapat bangkit kembali. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit mendengar kata-kata tersebut, merasa bahwa dunia ini bukanlah miliknya lagi. Xiao Sun Er tetap berada di sampingnya, memberikan dukungan moral dan harapan bahwa suatu hari nanti, Xiao Yan akan kembali menjadi jenius yang dihormati di klannya.
Namun bagi Xiaoyan, perjalanan untuk bangkit kembali masih panjang dan penuh rintangan.